Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini atau malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan satu peristiwa yang menjadi pusat dari seluruh iman Kristen. Yaitu bahwa Yesus telah bangkit. Amin. Kekristenan tidak berdiri di atas ajaran moral semata, Bapak Ibu. Kekristenan tidak dibangun atas teladan baik siapapun juga. Kekristenan dibangun di atas satu peristiwa historis. Bahwa Yesus yang telah mati memikul dosa-dosa umat manusia, dia tidak tinggal tetap dikubur, tetapi dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita bersyukur dan saya menyampaikan selamat Paskah. Ya, selamat menikmati kuasa kebangkitan yang memerdekakan itu. Mari malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Kristus yang bangkit itu mengubahkan hidup kita. Bagaimana Kristus yang bangkit itu memulihkan hidup orang yang percaya kepadanya. Bagaimana Kristus yang bangkit itu mengutus kita untuk menjadi saksi. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Mari sama-sama berdiri, saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Kristus menebus dosa umat manusia dan kebangkitannya yang membenarkan setiap orang yang percaya kepadanya, itulah yang membedakan iman Kristen dari semua sistem kepercayaan yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Kekristenan bukan sekedar mengikuti aturan-aturan tertentu. Kekristenan bukan sekedar mengikuti prinsip-prinsip doktrin tertentu. Kekristenan itu adalah relasi pribadi dengan Kristus yang hidup. Amin. Kekristenan itu adalah hubungan pribadi dengan Yesus yang telah memikul dosa umat manusia. Hubungan pribadi dengan Yesus yang sudah bangkit untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi menjadi Kristen bukan sekedar ikut aturan tertentu atau mengikuti doktrin tertentu, tidak. Tetapi kita harus benar-benar memiliki relasi yang hidup dengan Kristus yang bangkit itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, tanpa kebangkitan tidak ada keselamatan. Amin. Tanpa kebangkitan tidak ada pengharapan hidup yang kekal. Tanpa kebangkitan
iman kita menjadi kosong, tidak ada artinya. Tetapi bersyukur kita punya Tuhan Allah yang hidup. Amin. Kristus tidak hanya mati memikul dosa-dosa kita, tetapi dia telah bangkit sebagai tanda bahwa Allah berkenan atas korbannya. Dan kebangkitannya menjadi pengharapan untuk kita mengalami kebangkitan dari antara orang mati juga. Amin. Namun demikian Bapak Ibu, saya mau menyampaikan satu hal, bahwa persoalan kita pada hari-hari ini bukanlah apakah kita percaya atau tidak bahwa Yesus itu bangkit. Saya yakin kita semua percaya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah kebangkitan Kristus itu sungguh berdampak dalam kehidupan kita? Apakah kebangkitan Yesus itu mengubah hidup kita? Itu hal yang penting Bapak Ibu. Mengapa saya katakan ini penting dan ini masalah yang dihadapi oleh manusia zaman sekarang? Karena faktanya ada banyak orang mengaku percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit itu, tetapi mereka masih hidup di dalam ketakutan, masih hidup di dalam kekhawatiran, tidak ada kemerdekaan, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Masih banyak orang yang mengaku percaya Yesus, tetapi masih terikat oleh dosa. Kristen saudara, tapi tetap hidup di dalam dosa. Pikirannya masih duniawi. Pergaulannya masih dengan dunia ini. Tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang yang mengaku percaya Yesus telah bangkit, menebus dosa-dosa kita, tetapi mereka masih merasa tidak layak. Mereka masih merasa tidak pantas untuk datang kepada Tuhan. Dan masih banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi tidak punya arah hidup yang jelas. Makanya pertanyaannya bukan apakah kita percaya Yesus bangkit dari antara orang mati, tetapi apakah Yesus yang bangkit itu berdampak dalam kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu merasakan perubahan hidup dalam perjumpaan dengan Yesus yang bangkit? Amin. Haleluya. Itu yang penting. Jangan sampai seolah-olah kebangkitan Kristus itu hanya peristiwa masa lalu. Bukan realitas yang mengubahkan hidup kita hari ini. Bapak Ibu, saya mau menyaksikan bahwa kalau saya boleh ada sampai sekarang melayani Tuhan, karena saya mengalami perjumpaan dengan Dia yang telah bangkit itu, yang mengubahkan hidup saya. Saya dulu tidak seperti yang saudara pikirkan, seperti kalau melihat saya sekarang. Saya jauh dari Tuhan. Saya hidup menuruti keinginan saya sendiri. Tetapi perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu mengubah kehidupan saya. Dan itulah kerinduan Allah untuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Bahwa Kristus yang bangkit itu dia mengubahkan. Dia memulihkan. Dan dia mengutus kita yang percaya kepadanya. Nah mari melalui firman Tuhan dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 ini. Kita akan melihat bahwa Kristus yang bangkit itu tidak hanya meninggalkan kubur. Lalu selesai, tidak. Tetapi Kristus yang bangkit itu datang menjumpai manusia di dalam kelemahan mereka, di dalam ketakutan mereka. Kristus yang bangkit itu mengubahkan hidup manusia yang dalam ketakutan itu. Dan Kristus yang bangkit itu memulihkan dan mengutus mereka untuk memberitakan kuasa kebangkitan. Dan itulah yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan mau mengubahkan hidup kita. Amin. Tuhan mau memulihkan hidup kita. Dan Tuhan mau mengutus kita menjadi alat-alat untuk kemuliaan-Nya. Mau Bapak Ibu? Mari kita bersama-sama melihat apa yang Tuhan katakan tentang Kristus yang bangkit, yang mengubahkan, yang memulihkan, dan yang mengutus itu. Yang pertama perhatikan, kebangkitan Kristus itu hadir di tengah-tengah ketakutan manusia Bapak Ibu. Kalau kita membaca dalam kisah tadi saudara, para murid sedang di dalam ketakutan yang sangat luar biasa.
Mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, pemimpin mereka, guru mereka, Tuhan yang mereka ikuti. Kita membaca bagaimana mereka berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci rapat, saudara. Ini adalah gambaran yang sangat jujur tentang kondisi para murid setelah kematian Yesus. Kenapa? Tadi sudah saya katakan mereka kehilangan pemimpin. Mereka merasa terancam tanpa Yesus. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Secara psikologis dan secara rohani, mereka mengalami trauma, saudara. Malam sebelum penyaliban, Yesus ditangkap, Yesus disesah, Yesus dipukul sedemikian rupa. Dan dia melihat bagaimana Yesus disiksa dengan sangat menyakitkan. Mereka hidup dalam kecemasan, akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Yesus. Mereka kehilangan arah mau kemana hidup ini. Padahal sebelumnya mereka melihat Yesus penuh dengan kemuliaan. Mereka melihat Yesus mengadakan mujizat, mendengarkan pengajaran Yesus yang luar biasa. Mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika krisis datang, iman mereka goyah. Mereka takut Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Bapak Ibu, iman yang belum dipahami secara utuh itu mudah digoncangkan oleh penderitaan. Ini yang dialami oleh para murid. Nah kemudian Alkitab mengatakan bagaimana Kristus yang bangkit itu menjumpai mereka. Menembus ruangan yang terkunci rapat. Alkitab tidak mencatat bagaimana pintu itu dibuka untuk Yesus, tetapi tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Wow, ini luar biasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus itu melampaui batas ruang dan materi, Bapak Ibu ya. Tubuh kebangkitannya adalah tubuh yang mulia. Tidak bisa dibatasi oleh tembok, oleh pintu-pintu yang terkunci. Tetapi yang lebih penting dari semuanya itu, tidak ada satupun kekuatan yang membatasi kehadiran Yesus dalam kehidupan umatnya. Amin. Yesus selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Tidak ada yang bisa menghalangi Yesus untuk menyertai kita. Tidak ada. Pintu secara fisik tidak bisa. Mungkin ketakutan-ketakutan dalam hidup kita tidak menghalangi Yesus untuk dekat pada kita. Dosa-dosa masa lalu kita tidak menghalangi Yesus untuk menjumpai kita. Luka-luka batin dalam hidup kita tidak menghalangi kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Dan ini sejalan dengan kata Tuhan Yesus di dalam amanat agungnya, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Amin. Yesus yang bangkit itu hadir Bapak Ibu di tengah-tengah ketakutan manusia. Yesus yang bangkit itu menjamin kehadirannya nyata dalam kehidupan umatnya. Dia aktif menyertai kita. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak membiarkan kita. Kalau dia datang kepada kita, dia tidak menunggu kita menjadi sempurna terlebih dahulu. Dia tidak menunggu kita menjadi berani, tidak. Tetapi dalam kondisi yang paling lemah, kondisi para murid ketakutan pada waktu itu, Yesus hadir. Bapak Ibu, ini sangat penting. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 mengatakan bahwa Yesus dapat memahami kelemahan-kelemahan kita. Amin. Yesus dapat memahami penderitaan kita. Yesus dapat memahami pergumulan saudara sehingga dia dapat menolong saudara. Dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19 dikatakan, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hatinya, saudara. Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini mengajar kepada kita bahwa keselamatan dan perjumpaan dengan Kristus yang bangkit tidak dimulai dari kehebatan kita. Tidak dimulai dari kekuatan kita. Tidak dimulai dari kelayakan kita. Tetapi dari anugerah Allah yang mau datang untuk menolong kita. Amin. Tidak boleh ada yang sombong. Karena aku baik Tuhan menyertai aku. Tidak, sama sekali tidak.
Itu semua karena anugerahnya. Amin Bapak Ibu. Dan kebangkitan Kristus itu menjawab ketakutan yang paling mendasar dari hidup manusia. Para murid tidak hanya sekedar takut mati Bapak Ibu ya. Setelah Yesus disalibkan, mereka tidak hanya takut mati, tetapi mereka takut kehilangan masa depan. Mereka sudah diberi stempel sebagai pengikut Kristus. Mereka dikejar, mereka diburu. Kan begitu. Mereka kehilangan makna hidup. Mereka kehilangan pengharapan. Dan ini juga yang menjadi ketakutan manusia zaman sekarang. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Kristus menjawab semua akar masalah ketakutan manusia. Amin. Coba kita baca Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, perhatikan, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya maut. Amin Bapak Ibu. Kita enggak takut lagi terhadap kematian. Amin. Kita enggak takut lagi terhadap maut. Itu dasar dari semua ketakutan kita. Sebab Yesus telah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Yesus telah bangkit menghancurkan semua sumber ketakutan kita. Yesus yang bangkit itu memberikan jaminan hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Mari hari-hari ini saya melihat masih ada begitu banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Hidup dalam pintu-pintu yang terkunci. Ada yang mungkin takut masa depan. Ada yang mungkin takut karena tekanan ekonomi hari-hari ini yang begitu luar biasa. Ada konflik keluarga yang tidak kunjung-kunjung selesai mungkin. Ada rasa bersalah ya dari kehidupan masa lalu kita. Ada ketidakpastian dalam pelayanan, mungkin seperti itu ya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, Kristus yang bangkit, dia sanggup masuk dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Sekalipun ada pintu-pintu yang terkunci, ada tekanan yang begitu hebat, Yesus dapat masuk dalam kehidupan kita. Di tempat tergelap kita sekalipun, Yesus hadir untuk menolong kita. Makanya Bapak Ibu, jangan menyembunyikan ketakutanmu dari Tuhan. Katakan Tuhan, ini aku, ini keadaanku, ini pergumulanku. Jangan malu, Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Izinkan Kristus hadir dalam setiap pergumulan kita. Katakan, ya Yesus, mari masuk dalam hatiku. Ya Yesus, inilah persoalanku, inilah pergumulanku. Aku membutuhkan Engkau. Percaya Bapak Ibu bahwa kehadiran Yesus yang bangkit itu lebih besar dari semua masalah yang mungkin kita hadapi dalam hidup ini. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia sanggup menembus ruangan yang terkunci rapat. Maka ia pun mampu menembus hati kita, masuk ke dalam hidup kita. Dan kalau dia hadir dalam hidup kita, maka ketakutan tidak ada lagi berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Amin. Kata pemazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan sekarang saya mau mengatakan, Allah dekat dengan kita. Yesus yang bangkit itu hadir di tengah-tengah ketakutan kita. Di tengah-tengah persoalan kita. Di tengah-tengah pergumulan kita. Percaya dia dekat dengan kita. Amin. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu. Kebangkitan Kristus itu membawa damai sejahtera yang sejati. Apakah Bapak Ibu damai sejahtera malam hari ini? Oh, sedikit sekali. Ada damai, amin. Coba lihat ayat 19, dikatakan,
Pada waktu itu datanglah dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dan kemudian sekali lagi dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, ini bukan sekedar salam, shalom, bukan sekedar salam. Ini deklarasi keselamatan bahwa aku telah bangkit, sekarang keselamatan bagi kamu semua. Amin. Ini deklarasi kemenangan Bapak Ibu. Bukan sekedar salam. Damai sejahtera itu dari kata shalom, ya. Kata Ibraninya, kata Yunaninya eirene, damai sejahtera Kristus. Shalom atau eirene itu memiliki arti kita memiliki damai sejahtera karena hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Bapak Ibu, dosa telah memisahkan kita dari Allah. Dosa menyebabkan murka Allah, tetapi Yesus telah mati memikul dosa-dosa kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Maka kita memiliki shalom dengan Tuhan. Amin. Enggak perlu takut untuk datang kepada Tuhan. Kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan kapan saja, saat saudara membutuhkan, datang sama Tuhan. Tuhan terbuka untuk saudara dan saya. Amin. Yesus berkata, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mengapa itu terjadi? Karena ada damai sejahtera, karena ada shalom, karena ada eirene Bapak Ibu. Shalom itu juga berbicara mengenai hati yang tenang. Kalau sebelumnya gelisah, ada shalom. Shalom berbicara kehidupan yang tertib, kehidupan yang utuh. Kalau sebelumnya ada kekacauan, kalau sebelumnya ada keruwetan dalam hidup, maka ada keteraturan, ada keutuhan dalam hidup, itu shalom. Dan setelah Yesus berkata, shalom, eirene, damai sejahtera bagi kamu, dia menunjukkan tangannya yang berlubang akibat paku di salib itu. Dia menunjukkan lambungnya yang berlubang karena tombak yang ditusukkan ke lambungnya itu. Apa artinya? Setelah dia mengatakan shalom, lalu dia menunjukkan luka di tangan dan luka di lambungnya. Itu menunjukkan bahwa damai sejahtera yang sejati itu lahir dari salib Yesus Kristus. Amin. Tidak ada damai sejahtera dengan Allah tanpa salib. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita dalam batin tanpa Yesus disalib dan bangkit dari kematian. Tidak ada damai sejahtera sejati tanpa pengorbanan Yesus dan tanpa kebangkitan Yesus. Tidak ada itu Bapak Ibu. Makanya kalau kita membutuhkan damai sejahtera, datanglah kepada salib itu. Amin. Seperti pujian lama itu, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Amin. Hanya ada pada salib. Ya, jangan sampai cari damai itu di tempat-tempat di luar sana Bapak Ibu ya. Sebab tidak ada damai tanpa salib, tidak ada damai tanpa kebangkitan. Tetapi sayang dunia sekarang mengajarkan damai ada dalam uang. Damai ada dalam relasi dengan manusia lain, damai ada dalam keberhasilan. Tidak, damai hanya ada dalam Yesus yang mati dan yang bangkit untuk kita semua. Amin. Itu realitas yang harus kita pahami. Makanya Bapak Ibu, cari Tuhan. Yesus mengajarkan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Damai itu ada. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan akan ditambahkan kepada kita. Bapak Ibu jangan ragu cari Tuhan. Jangan ragu mengutamakan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Nah, hal yang ketiga dari Kristus yang bangkit. Ternyata Kristus yang bangkit itu memulihkan identitas dan panggilan atas orang percaya Bapak Ibu. Mengapa saya mengatakan
kebangkitan Kristus itu memulihkan identitas dan panggilan orang percaya. Kita melihat setelah dia mengatakan damai sejahtera dan menunjukkan luka-lukanya, dia berkata seperti ini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu, pengutusan ini bukan hal yang sederhana. Mengingat kegagalan para murid sebelumnya. Saudara, kalau ada orang gagal, mungkin kita nggak akan mau pakai lagi. Kalau ada orang yang sudah mengecewakan kita, seringkali kita sudah tidak lagi mau bergaul dengan orang itu. Kalau ada orang yang pernah menyakiti hati kita nggak mau lagi pulih hubungan dengan dia. Mungkin kita bisa ngomong, ya tak ampuni tapi aku nggak mau lagi sama kamu. Tapi tidak dengan Allah yang bangkit itu, tidak dengan Kristus yang bangkit itu. Ternyata dia memulihkan identitas orang-orang yang gagal itu. Bahkan dia memanggil mereka untuk melakukan karyanya. Para murid sebelumnya takut, saudara. Mereka gagal, mereka lari meninggalkan Yesus. Petrus menyangkal 3 kali. Tapi setelah kebangkitan Yesus, mereka dipulihkan. Haleluya Bapak Ibu. Mereka diangkat kembali oleh Tuhan. Mereka diutus kembali oleh Yesus. Yesus tidak datang, memang kurang ajar kamu. Di mana kamu saat aku ditangkap? Kenapa kamu lari? Murid gak tahu diri. Enggak, dia gak bilang gitu. Gak beres kamu. Aku udah mau lagi sama kamu. Aku mau cari orang lain yang mau setia dan taat kepadaku. No, tidak seperti itu. Dia datang kepada orang-orang yang gagal ini. Yesus memulihkan mereka, mengangkat lagi hidup mereka, dan mengutus mereka untuk pekerjaannya. Amin. Ini anugerah yang sangat besar Bapak Ibu. Saya mau mengatakan bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya kemenangan milik Kristus. Kebangkitan Kristus juga pemulihan hidup kita. Amin. Amin. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita. Yesus tidak datang menjumpai kita untuk menghakimi kita, untuk menghukum kita, untuk membuang kita. Tidak, dia memulihkan kita. Makanya jangan marah kalau ada orang-orang yang dulunya gagal, tetapi dipulihkan dan dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur Bapak Ibu, kalau kita menjumpai orang-orang yang seperti itu. Saya pernah merasakan penolakan dari manusia, tetapi saya bersyukur Allah tidak menolak saya. Pada waktu saya menjadi seorang pelayan Tuhan, saya kembali ke kampung, apa kata orang? Doni jadi pendeta. Ah, yang bener aja. Gak mungkin Tuhan mau pakai dia. Tapi tidak dengan Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Petrus menyangkal 3 kali. Saudara, menyangkal itu adalah luar biasa. Itu dosa yang sangat-sangat luar biasa. Tapi Yesus memulihkan Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia tidak berkata, bohong, buktinya kamu udah menyangkal aku 3 kali. Enggak, dia enggak ngomong seperti itu. Dia berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu dia bertanya untuk yang kedua kalinya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu yang ketiga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu menangislah Petrus. Karena yang ketiga kali dia ditanya, dia tahu, dia teringat, dia telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan lalu apa kata Petrus? Tuhan, engkau yang mengetahui isi hatiku. Kalau aku mengasihi engkau. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus yang bangkit. Yesus yang memulihkan. Kebangkitan Yesus bukan hanya kemenangan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan kita. Pemulihan kita. Sekali lagi Petrus menyangkal, dipulihkan. Murid yang lari, dipanggil kembali, dipakai kembali oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai ada di antara kita yang merasa tidak layak melayani. Tidak layak karena terlalu berdosa. Merasa tidak layak karena berpikir sudah gagal. Paskah kebangkitan Kristus mengajar kita bahwa Kristus yang bangkit tidak hanya mengampuni, tetapi memulihkan dan memanggil kita kembali. Amin. Dia memulihkan dan mengutus kita kembali.
Ini kasih yang sangat besar. Ini kasih yang memulihkan. Tidak ada kasih yang sebesar kasih ini. Makanya mari kita mensyukuri kebangkitan Tuhan kita. Amin. Yang keempat, saudara. Kebangkitan Kristus itu memberi kuasa untuk kita dapat hidup dan melayani Tuhan. Ya, ayat yang ke-22. Perhatikan, dan sesudah berkata demikian, sesudah Yesus mengatakan seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yesus ini memiliki makna yang sangat dalam secara teologis. Kebangkitan Kristus itu diikuti dengan pemberian Roh Kudus. Sekalipun ini adalah fase awal sebelum Pentakosta, sebelum Kisah Rasul pasal yang kedua. Ini memiliki makna yang sangat penting bagi kita. Apa Bapak Ibu? Bahwa hidup baru itu hanya mungkin melalui pertolongan Roh Kudus. Amin. Hidup baru hanya mungkin melalui kuasa Roh Kudus. Pelayanan yang berhasil, pelayanan yang diberkati, pelayanan yang memuliakan Tuhan hanya dapat terjadi kalau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehebat apapun kita aktif di dalam Tuhan, aktif melayani, tapi tanpa dipimpin Roh Kudus, semuanya nol besar Bapak Ibu. Tidak ada artinya. Dan saya percaya kita semua dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Tadi saat saya masuk, ya, saya duduk di situ waktu saya menyanyi. Tiba-tiba saya haru Bapak Ibu ya. Tiba-tiba saya menetes air mata. Tetapi apa yang saya doakan? Tuhan, jangan ini hanya emosiku saja. Tuhan, ini jangan hanya perasaanku aja. Tuhan, aku mau ini urapanmu. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya merasa kayak Tuhan hadir tapi itu hanya perasaan. Apalagi senang ya lihat jemaat semuanya hadir merayakan Paskah. Lalu rasanya gimana gitu perasaan. Kayak gimana. Enggak, saya berdoa Tuhan, jangan ini hanya perasaanku, jangan ini hanya emosiku. Jangan sampai aku hanya terharu karena perasaanku. Aku mau ini urapan yang sejati. Karena tanpa Roh Kudus, semuanya nol besar. Ada orang saudara yang memang cengeng ya, melo ya. Kayak saya ini orangnya termasuk temperamental. Saya ini mudah terharu. Saya ini juga kadang, dulu ini saya mudah meledak juga. Kalau saya lihat-lihat saya ini seperti Musa. Musa itu temperamental juga. Tetapi saya juga lembut seperti Musa. Saudara bisa melihat itu dalam diri saya? Enggak berani jawab ya. Tapi istri saya bisa lihat saudara. Ya, makanya kayak waktu tadi tiba-tiba nangis saya, nangis. Tuhan, jangan cuma perasaanku Tuhan. Karena kalau hanya perasaan itu nol besar Bapak Ibu. Kita butuh Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Kita butuh dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang orang itu suka mengejar perasaan. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu pada waktu saya berkhotbah, lalu jemaat sepi, kayaknya gak ada respon gitu loh. Saya berpikir, aku gagal Tuhan. Kok gak ada yang amen ya? Loh, saya enggak minta amen. Enggak. Cuma saya berpikir, oh Tuhan, aku tidak akan ikuti perasaanku. Aku tidak berpikir bahwa khotbahku tidak berhasil. Aku percaya saat firman diberitakan, kuasamu bekerja menjamah setiap hati. Nah saudara, kita harus begitu. Jangan mau jadi Kristen emosional. Kristen perasaan. Kita mau benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana saya tahu saya dipimpin oleh Roh Kudus sore hari ini atau malam hari ini? Karena saya tidak memberitakan pikiran saya.
Saya nggak memberitakan keinginan saya memberitakan Injil, saya memberitakan firman. Saya nggak mau khotbah menyenangkan telinga, saya ingin memberitakan apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya. Dan saya percaya kalau firman diberitakan, Allah bekerja dalam setiap hati. Nah, sekalipun mungkin tidak ada amennya. Tapi Tuhan pasti bekerja. Beberapa kali saya mendapat telepon, saya mendapat WA. Terima kasih, saya diberkati. Haleluya Bapak Ibu. Ini loh, hidup baru hanya mungkin melalui Roh Kudus. Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kan begitu. Mari semua pelayan Tuhan, saya senang dengan tradisi kita gereja ini Bapak Ibu ya. Semua pelayan itu pakaiannya, pakaian yang menghormati Tuhan. Amin. Enggak sembarangan. Ya saya kalau melihat para choir ini, mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ini tanda menghormati Tuhan, tanda dipimpin Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Nah kalau yang choir tidak berpakaian seperti itu lalu kurang kain gimana saudara? Kan ngeri saudara ya, irit om. Zaman susah. Jadi serba mini, tapi enggak, mereka luar biasa. Dan kita tahu karena Roh Kudus yang mendorong kita untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Masa kalau kita datang ke kantor pemerintah aja kita harus rapi. Masa kita datang kepada Tuhan kita memakai baju yang ala kadarnya. Memberi yang terbaik, ini luar biasa. Ini pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, inilah dasar pengalaman bagi kita. Inilah pengalaman Pentakosta. Kita tidak hanya percaya kebangkitan, tetapi kita mau hidup di dalam kuasa kebangkitan melalui Roh Kudus. Amin. Melalui pimpinan Roh Kudus. Sebab pelayanan tanpa kuasa Roh itu menjadi aktivitas yang kosong. Kehilangan dampak rohani, saudara. Mari semua kita. Tuhan pimpin aku dengan Roh-Mu. Urapi aku dengan Roh-Mu. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Kebangkitan Kristus itu mengutus gereja masuk ke dalam misi. Masuk ke dalam pelayanan. Amin. Ini panggilan Tuhan atas kita. Ya, Tuhan Yesus tidak berkata, nikmati kehadiranku, nikmati kebangkitanku. Karena mereka bersuka cita setelah mereka melihat Yesus yang bangkit. Dia tidak berkata, nikmati sukacita itu sendiri. Tetapi sebagaimana Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu, Kristus yang bangkit itu selalu menghasilkan misi. Selalu menghasilkan pelayanan. Gereja yang sungguh-sungguh memahami kebangkitan Kristus akan keluar dari ketakutan, akan keluar dari pintu-pintu yang terkunci itu, akan keluar dari zona nyamannya dan menjadi saksi bagi Kristus, mau aktif untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu bagaimana selanjutnya. Setelah mereka berjumpa dengan kebangkitan Yesus, berjumpa dengan Yesus yang bangkit, mereka sudah membuka pintu, tidak bersembunyi lagi. Mereka keluar, mereka memberitakan Injil kemana-mana. Setelah Pentakosta kita membaca, mereka pergi. Petrus sekali berkhotbah, yang dulunya menyangkal Yesus 3 kali. Yang dulunya sembunyi di pintu yang terkunci. Setelah penuh dengan Roh Kudus, sekali berkhotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Amin. Berikutnya tambah lagi 2.000 jiwa. Berikutnya tambah lagi 5.000 jiwa. Ada begitu banyak orang diselamatkan. Orang-orang yang mengenal kuasa kebangkitan. Dia suka menceritakan kebenaran firman Tuhan. Dia mau melayani. Bapak Ibu jadilah saksi melalui perubahan hidupmu. Ya, kalau orang tanya, kamu kok gak seperti dulu ya? Kamu dulu kayaknya minder gitu loh ya. Kayak takut. Ya, karena aku memiliki Yesus yang hidup. Amin. Berani ngomong seperti itu Bapak Ibu? Kamu dulu kayaknya kayak gimana gitu, tertutup. Kayaknya susah. Sekarang kok ceria? Ya, karena Yesus yang hidup itu mengasihi dan menolong aku.
Saksikan Bapak Ibu. Ya, Paskah itu bukan soal bicara ibadah seperti malam hari ini. Enggak hanya bicara soal perayaan, enggak hanya bicara soal tradisi. Tetapi Paskah bicara panggilan untuk memberitakan Injil. Paskah bicara mengenai panggilan untuk melayani dengan kuasa. Paskah bicara mengenai membawa damai Kristus ke dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai penutup dari khotbah ini, Yohanes pasal 20 mengajar Kristus yang bangkit hadir di tengah-tengah kita dalam setiap pergumulan kita. Amin. Dia dekat dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kehadiran Kristus memberi damai yang sejati. Kristus itu selalu memulihkan. Amin. Dia tidak menolak dan tidak membuang yang gagal. Tetapi dia memulihkan dan mempercayakan pelayanan. Dia memberikan Roh Kudus, memberikan kuasa untuk kita bangkit. Dan Kristus mau kita keluar dari ketakutan, keluar dari belenggu, dan menjadi saksi untuk kemuliaannya. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.